Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar mengenai manajemen keuangan. Mohon disimak baik-baik ya. Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang manajemen fungsional dalam suatu perusahaan yang mempelajari tentang penggunaan dana, memperoleh dana, dan pembagian hasil operasi perusahaan. Fungsi keuangan. Yang pertama, mengambil keputusan investasi, di mana di sini memilih satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai paling menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, fungsinya mengambil keputusan pembelanjaan. Perusahaan diberikan kesempatan untuk memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biaya yang paling murah bagi perusahaan. Yang ketiga, mengambil keputusan dividen, menentukan berapa besar bagian laba yang diperoleh perusahaan akan dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Nah, jika tadi kita berbicara mengenai fungsi keuangan, sekarang kita berlanjut ke tujuan perusahaan. Apa sih tujuan perusahaan? Tujuan perusahaan itu ada dua bentuk. Yang pertama, memaksimumkan laba, di mana perusahaan ini mengabaikan tanggung jawab sosial, mengabaikan resikonya, dan berorientasi kepada jangka pendek. Yang kedua, perusahaan yang memaksimumkan nilai perusahaan atau kekayaan pemegang saham, di mana perusahaan ini memperhatikan tanggung jawab sosial, mempertimbangkan risiko bagi perusahaan, dan berorientasi pada jangka panjang atau berorientasi kepada kelangsungan hidup perusahaan. Ada beberapa masalah yang sering timbul di perusahaan, terutama perbedaan kepentingan atau kita sebut dengan masalah keagenan. Masalah keagenan biasa timbul antara perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer. Yang kedua, perbedaan kepentingan antara manajer dengan kreditor. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara manajer, pemegang saham, kreditor dalam kasus perusahaan menghadapi kesulitan keuangan. Baik, berbicara mengenai keuangan, tentu kita tidak lepas dari pentingnya analisis laporan keuangan. Yang pertama, bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, pemberian kompensasi kepada tenaga kerja, pengembangan karir, dan lain sebagainya. Bagi pemegang saham, yaitu untuk mengetahui kinerja perusahaan, mengetahui berapa jumlah pendapatan, dan mengetahui seberapa jauh keamanan investasi di perusahaan tersebut. Yang ketiga, bagi kreditor, untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar utangnya dan beserta bunganya. Yang keempat, bagi pemerintah, yaitu melihat bagaimana perusahaan dalam membayar pajak, persetujuan untuk go public, dan lain sebagainya. Yang kelima, bagi karyawan, di mana penghasilan yang memadai, mendapatkan kualitas hidup dan keamanan kerja dalam perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai macam-macam laporan keuangan. Yang pertama ada neraca. Neraca menunjukkan posisi keuangan. Di dalamnya terdapat aktiva, utang, dan modal. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan penjualan, biaya, dan laba yang terjadi selama satu periode. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal menunjukkan perubahan modal atau laba ditahan dalam satu periode tertentu. Yang keempat, laporan arus kas, di mana menunjukkan arus kas selama periode tertentu. Di laporan arus kas kita mendapatkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian yang kelima, catatan atas laporan keuangan, berisi rincian neraca dan laporan laba rugi, kebijakan akuntansi, dan lain sebagainya yang tidak dipaparkan di dalam laporan keuangan. Baik, itu tadi sekilas mengenai laporan keuangan. Kemudian kita akan berbicara mengenai pasar keuangan. Jenis-jenis pasar keuangan adalah yang pertama, pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan pasar yang mana memperjualbelikan modal jangka pendek yang berbentuk surat-surat berharga, wesel jangka pendek. Jangka pendek ini maksudnya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, pasar modal atau capital market merupakan jenis pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang. Biasanya ada obligasi dan saham yang lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah pasar yang melakukan kegiatan transaksi atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction, maupun swap transaction. Yang keempat, pasar hipotek. Pasar hipotek adalah pasar yang melayani pinjaman untuk lahan real estate atau perumahan. Yang kelima, pasar kredit konsumen. Seperti namanya, pasar ini merupakan pasar yang melayani pembiayaan pinjaman untuk pembiayaan konsumen
atas suatu produk baik jasa maupun barang, yaitu biasanya digunakan untuk modal pernikahan, liburan, dan lain sebagainya. Yang keenam, pasar komoditas. Pasar komoditas merupakan pasar yang kegiatannya adalah memperjualbelikan barang-barang komoditas tertentu, seperti barang-barang pertanian. Berbicara mengenai nilai pasar, tentu tidak lepas dari nilai buku. Apa sih perbedaan antara nilai pasar dan nilai buku? Yang pertama, nilai aset atau sekuritas sebagaimana ditunjukkan oleh buku-buku perusahaan dikenal dengan nilai buku. Sedangkan nilai pasar adalah nilai saat ini dari perusahaan atau aset apapun di pasar yang dapat dijual. Yang kedua, nilai buku adalah nilai aktual dari aset perusahaan, sedangkan nilai pasar hanyalah nilai yang diproyeksikan dari nilai perusahaan atau aset di pasar. Yang ketiga, nilai buku sama dengan nilai ekuitas perusahaan. Sebaliknya, nilai pasar menunjukkan nilai pasar saat ini dari perusahaan atau aset apapun. Yang keempat, nilai buku berubah setiap tahun, tetapi nilai pasar berubah setiap saat berikutnya. Untuk perhitungan nilai buku, hanya aset berwujud yang dipertimbangkan, tetapi nilai pasar mempertimbangkan aset berwujud maupun tidak berwujud. Yang kelima, nilai buku selalu tersedia, sedangkan proyeksi nilai pasar pada harga pasar saat ini dari satu saham tidak tersedia. Ketika nilai buku lebih besar dari nilai pasar, maka keuntungan bagi perusahaan tersebut. Tetapi, jika nilai buku lebih kecil dari nilai pasar, maka kerugian bagi perusahaan tersebut. Baik, itu tadi sekilas materi mengenai manajemen keuangan. Jangan lupa untuk selalu dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.